Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Noviandri Eskom MMSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Perkenalkan, saya Rohayati dari kelas SI 301. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu guna memenuhi untuk ujian akhir semester mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu komponen penting dalam membangun sebuah aplikasi atau sistem atau website dari sisi yaitu yang pertama aspek interface dan experience, UI dan atau UX. Yang kedua dari aspek ergonomi, yang ketiga dari aspek usability. Nah, menjelaskan poin yang kedua yaitu bagaimana IMK dapat membantu para user dalam memahami website atau sistem. Yang ketiga itu akan menjelaskan kenapa interaksi manusia dan komputer perlu dipelajari dan siapa yang harus mempelajarinya. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa komponen penting interface dan experience UI atau UX. Yang pertama yaitu informasi arsitektur. Informasi arsitektur adalah struktur dari segala bentuk informasi yang ditampilkan kepada pengguna. Sebelum membahas rancangan aplikasi, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh user. Berikut ini akan saya jelaskan metode apa saja yang dibutuhkan dalam mengorganisir informasi arsitektur. Yang pertama yaitu metode hierarki. Metode pengorganisasian informasi secara hierarki ini menggunakan konsep teori psikologi. Dalam hal ini sangat diperhatikan dalam fungsionalitas dan penyusunan setiap elemen dari sebuah aplikasi yang akan dibuat. Contohnya, pembuatan navigasi yang dibuat di paling atas dan berfungsi sebagai penunjuk. Yang kedua, B yaitu metode sekuensial. Metode sekuensial ini lebih menekankan pada proses breakdown setiap informasi menjadi beberapa tahapan yang nantinya akan digunakan oleh user. Fungsi dari metode ini agar pengguna dapat mengingat lebih baik informasi yang diberikan. Contohnya menu pada e-commerce yang memiliki produk informasi. Itu yang ketiga itu memakai metode matrik ya. Ini banyak melimpahkan tanggung jawab kepada sisi pengguna. Tanggung jawab di sini dalam mengorganisir informasi yaitu sebagai contoh sorting merupakan fitur yang menggunakan metode matriks. Tadi kan yang pertama itu komponennya informasi arsitektur. Nah, ini yang kedua yaitu komponennya itu interaksi desain. Aplikasi dibuat tidak hanya untuk dipandang dan dinikmati saja tampilannya, tetapi interaksi dari aplikasi tersebut juga sangat berperan penting. Interaksi juga didukung dengan desain yang baik pula. Interaksi pada desain dapat berupa cara mengklik, menggeser, menekan fitur maupun tombol dalam aplikasi. Interaksi desain sangatlah penting untuk mengetahui kebiasaan dari pengguna. Yang ketiga itu komponen fungsionalitas atau usability merupakan komponen penting dalam desain UI atau UX. Ukuran dari fungsionalitas ini dinilai dari seberapa mudah penggunaan dari aplikasi tersebut. Selain itu, ketepatan dan fitur yang mendukung bagi pengguna merupakan hal yang penting bagi tampilan website maupun mobile. Yang keempat itu komponen prototipe. Setelah menyusun ketiga komponen di atas, selanjutnya yang dilakukan adalah membuat sebuah prototip kasar berupa wireframe. Output dari prototip tersebut akan dijadikan layout yang mana nantinya akan diserahkan kepada tim pengembang untuk proses pembuatan software. Itu yang terakhir yaitu komponen desain visual. Setelah hasil wireframe telah dibuat, barulah bagi seorang visual designer untuk membuat tampilan visual dari rancangan tersebut. Dengan penambahan dan perubahan pada warna, style,
font, dan lain-lain. Fungsinya supaya memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai desain awal dari aplikasi yang akan dibuat. Tools yang digunakan dalam pembuatan desain visual ini adalah Adobe XD, Figma, dan lain-lain. Anda bisa menggunakan salah satu tools tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda. Dengan menggunakan Figma, Anda dapat mengerjakan proyek secara online tanpa perlu menginstal terlebih dahulu software seperti pada Adobe XD. Itu penjelasan mengenai tadi pertanyaan aspek interface dan experience. Ini akan menjelaskan mengenai aspek ergonomi. Jadi yang pertama yaitu memperhatikan duduk, posisi, dan berdiri. Jadi sangat penting untuk selalu memperhatikan posisi duduk dan berdiri saat bekerja. Posisi yang aman untuk ditunjukkan adalah dengan posisi netral. Posisi ini berpatokan pada bagaimana posisi badan, tangan, siku, dan punggung saat duduk maupun berdiri. Yang kedua, pastikan untuk selalu bergerak. Meskipun kerjaan Anda di depan komputer mengerjakan berbagai laporan selama 8 jam penuh, namun Anda tetap perlu sesekali bergerak dan melakukan peregangan untuk mengendurkan otot-otot yang tegang. Yang ketiga, ketahui batasan berat diri Anda. Jadi beberapa hal mungkin mengharuskan Anda untuk mengangkat beban berat, namun ketahuilah batas toleransi beban Anda. Setiap orang memiliki batas toleransi yang berbeda, jadi Anda tidak bisa menyamakannya. Untuk memindahkan barang-barang yang berat, Anda dapat meminta bantuan orang lain, memindahkannya secara berkala, atau menggunakan bantuan mesin. Itulah mengapa ergonomi perlu dipelajari untuk mengukur dan memperlengkap peralatan kerja Anda sesuai dengan standar K3. Yang keempat, kurangi stres kerja. Melakukan kegiatan yang sama seperti setiap hari tidak jarang membuat jenuh dan meningkatkan tingkat stres. Apa yang bisa Anda lakukan dengan ini? Beberapa perusahaan sengaja melakukan rotasi jawaban atau bahkan mutasi untuk menghindari faktor ini dan mencari potensi karyawan. Namun Anda yang tidak memiliki kesempatan itu dapat melakukan refleksi sendiri dengan memanfaatkan waktu libur dan tidak terlalu sering lembur. Pikiran yang segar terbukti dapat membantu Anda bekerja lebih efektif. Yang terakhir itu pencahayaan yang sesuai, yang standar. Jadi pencahayaan yang terlalu gelap atau terlalu terang akan sangat mengganggu pekerja, merusak kenyamanan bekerja, dan bahkan membuat pekerjaan sulit untuk diselesaikan. Maka dari itu, ergonomi mengatur beberapa terang cahaya yang dianjurkan dalam sebuah ruangan. Setiap ruangan tentunya berbeda. Tergantung dari luas, bentuk bangunan, hingga warna dinding yang sedikit banyak dapat mempengaruhi intensitas cahaya. Inilah prinsip kelima yang patut diperhatikan oleh perusahaan maupun untuk menjaga efektivitas dan efisiensi dari pekerjaannya. Selanjutnya yaitu menjelaskan komponen penting dalam membangun sebuah aplikasi atau sistem website dari sisi aspek usability. Komponen penting usability yaitu definisi usability menurut ISO 9241.211 tahun 1998 adalah sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai target yang ditetapkan dengan efektivitas, efisiensi, dan mencapai kepuasan penggunaan dalam konteks tertentu. Konteks penggunaan terdiri dari pengguna, tugas, peralatan, itu hardware, software, dan material. Berdasarkan definisi tersebut, usability diukur berdasarkan komponen. Yang pertama yaitu kemudahan atau learnability. Didefinisikan sebagai cepat pengguna, mahir dalam menggunakan sistem, serta kemudahan dalam penggunaan menjalankan suatu fungsi, serta apa yang pengguna inginkan dapat mereka dapatkan. Itu yang kedua, efisiensi, yaitu didefinisikan sebagai sumber daya yang dikeluarkan guna mencapai kecepatan dan kelengkapan tujuan. Yang ketiga itu mudah diingat atau memorability, didefinisikan sebagai bagaimana kemampuan pengguna mempertahankan pengetahuannya setelah jangka waktu tertentu. Kemampuan mengingat didapatkan dari peletakan menu yang selalu tetap. Itu yang keempat, kesalahan dan keamanan atau error. Didefinisikan berapa banyak kesalahan apa saja yang dibuat pengguna. Kesalahan yang dibuat pengguna mencakup ketidaksesuaian apa yang pengguna pikirkan dengan apa yang sebenarnya disajikan oleh sistem. Yang terakhir itu kepuasan atau satisfaction. Didefinisikan kebebasan dari ketidaknyamanan dan sikap positif terhadap
penggunaan produk atau ukuran subjektif sebagaimana pengguna merasa tentang penggunaan sistem. Untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara IMK dapat membantu user dalam menjalani website atau sistem. Di sini akan menjelaskan unsur interaksi manusia dan komputer, yaitu interaksi manusia dan komputer memiliki 3 unsur yang terdiri dari manusia, komputer, dan interaksi antar manusia dengan komputer. Yang pertama, manusia. Bagaimana manusia menerima dan memproses perintah ke dalam komputer? Manusia memiliki keterbatasan dalam proses informasi dan hal ini mempunyai implikasi pada desain. Yang kedua, komputer. Bagaimana teknologi komputer yang digunakan untuk menerima, memproses, dan menghasilkan output atau luaran yang telah diproses. Sistem komputer terdiri dari berbagai macam elemen yang masing-masingnya memiliki pengaruh terhadap user atau pengguna. Peralatan input untuk penggunaan secara interaktif memungkinkan user untuk memasukkan teks, gambar, dan memilih objek pada layar. Sedangkan pada peralatan output untuk pengguna secara interaktif umum adalah beberapa jenis tampilan layar atau user interface serta output berupa suara. Itu yang ketiga, interaksi. Dengan model interaksi akan membantu untuk memahami apa yang terjadi pada interaksi antara pengguna dan sistem. Model ini akan mengakomodasi apa yang diinginkan oleh user, yaitu pengguna, dan yang akan dilakukan oleh sistem. Untuk pertanyaan ketiga atau terakhir itu kenapa IMK perlu dipelajari dan siapa yang harus mempelajarinya. Jadi ada beberapa tujuan yang menyebabkan mengapa dalam menggunakan komputer perlu diterapkan suatu IMK. Berikut saya jelaskan beberapa dari tujuan yang dimaksud. Jadi yang pertama itu ada umpan balik. Hal yang paling utama dibentuknya suatu interaksi yang baik antara manusia dengan komputer. Suatu jaminan balik sangat diperlukan dalam pembuatan suatu sistem komputer. Hal ini dimaksudkan agar manusia dapat dengan mudah memahami komputer yang sedang digunakan. Jadi yang kedua, dapat menciptakan suatu sistem yang baik. Dengan menggunakan komputer yang didasarkan pembelajaran mengenai IMK, maka kita dapat dengan mudah menciptakan suatu sistem yang berguna, memiliki manfaat untuk orang lain dan diri sendiri, dan sistem yang paling utama tersebut dapat dengan mudah dieksekusi oleh pengguna yang menggunakannya. Jadi yang ketiga itu dengan IMK maka sistem yang kita rancang akan diterapkan dengan baik. Yang keempat itu sistem yang dibuat akan lebih efisien. Dengan adanya IMK maka kita dapat membuat suatu sistem yang dapat digunakan. Yang kelima itu memudahkan interaksi dengan komputer. Dengan adanya IMK maka manusia dapat dengan mudah berinteraksi dan mendapatkan umpan balik pada saat menggunakan komputer. IMK sangat dibutuhkan bagi masyarakat atau pengguna komputer dalam kategori pemula agar komputer dapat digunakan dengan baik oleh mereka yang berada dalam permulaan untuk penggunaan komputer. Bukan hanya tujuan yang ditekankan dalam hal ini, jadi tetapi ada beberapa bidang yang memengaruhi antara interaksi manusia dengan komputer, yaitu yang pertama teknik elektronika. Jadi perangkat keras dan perangkat yang digunakan untuk menunjang IMK akan dikaji dalam bidang teknik elektronika. Yang kedua, sosiologi. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai hubungan dalam suatu masyarakat atau hubungan yang bersifat sosial. Pengaruh adanya komputer terhadap kehidupan masyarakat akan dikaji dalam ilmu sosiologi. Yang terakhir yaitu multimedia. Dalam hal ini, IMK akan mempelajari suatu cara bagaimana komputer dapat memberikan suatu kenyamanan kepada pengguna. Salah satunya adalah pembuatan suatu media animasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.